banyaknya pihak-pihak yang berkolaborasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. tes.
Baik, Bismillah. Kita mulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat bergabung bersama yaitu di program kajian pada kesempatan kali ini. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada rekan-rekan semuanya yang sudah hadir dalam kesempatan kajian pada sore hari ini, yaitu kajian Ramadan 1444 Hijriah kerjasama antara KPMI dan PPMI Arab Saudi. Yang insya Allah pada kesempatan sore kali ini sebagai pemateri yaitu Al-Ustadz Abdillah Sahal. Dan Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita pada kesempatan sore ini. Beliau adalah mahasiswa dari Jami'atul Ummul Qura Makkah dan beliau juga menjabat sebagai bagian pendidikan dan dakwah PPMI Arab Saudi. Dan insya Allah materi yang akan beliau sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai dengan tema yaitu Ramadan bulan Al-Quran. Baik, sebelum ke materi, terlebih dahulu kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Abdillah. Baik. Assalamualaikum Ustaz Abdillah Sahal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mukhlis. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Baik, ahlan wa sahlan Ustaz. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita serahkan kepada Ustaz Abdillah Sahal. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat diberikan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di hari ke-15 daripada bulan Ramadan ini. Tentu ini adalah nikmat yang wajib sama-sama kita syukuri bersama. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya masih sayang kepada kita semua. Diberikannya kita kesempatan untuk hidup di bulan yang penuh berkah, di bulan suci Ramadan, bulan ampunan, bulan yang sangat banyak memiliki keistimewaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan,
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan yang istimewa ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga kita semua umatnya yang semoga sama-sama senantiasa diberikan syafaat oleh beliau pada hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua juga diberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada sore hari ini waktu Indonesia ya. Insya Allah kita akan membahas tentang sebuah tema menarik dan mungkin sudah banyak dibahas juga, yaitu Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Mana tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Dan nama daripada Ramadan ini tidak hanya Syahrul Quran, ya, ada beberapa nama yang kita kenal, diantaranya Syahrul Ramadan juga dinamakan dengan Syahrul Siyam, bulan puasa, karena di dalamnya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian juga bulan Ramadan dinamakan dengan Syahrul Sadaqah, bulan sedekah. Ya, dan ini terlihat ya daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dermawan, gemar memberi. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan di bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedermawanan ini bertambah, semakin gemar memberi. Ya, oleh karena itu bulan Ramadan juga dinamakan dengan Syahrul Sadaqah. Dan juga bulan Ramadan ini juga dinamakan dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nah, kira-kira kenapa bulan Ramadan ini dinamakan dengan bulan Al-Quran? Ya. Ada beberapa alasan, diantaranya beranjak kepada ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Oleh sebab itu, bulan Ramadan dinamakan dengan bulan Al-Qur'an. Di antara alasan lainnya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam senantiasa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali dalam setahun, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu tersebut menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Akan tetapi di tahun Nabi wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Dan para ulama mengatakan waktu ini terjadi ketika di bulan suci Ramadan. Ya, jadi ini di antara alasan mengapa bulan suci Ramadan dinamakan dengan bulan Al-Quran. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat terbesar ini wajib sama-sama kita syukuri. Al-Quran atau wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar yang wajib sama-sama kita syukuri. Karena bayangkan teman-teman sekalian, kita sebagai hamba Allah hidup di muka bumi ini, apabila tidak diturunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita hidup di muka bumi ini tanpa adanya bimbingan wahyu Allah, apa yang terjadi? Kehidupan kita ini akan berantakan. Ya, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, tidak tahu mana jalan yang dapat menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya wahyu Allah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana caranya kita bisa hidup menggapai ridha Allah. Dengan wahyu Allah, manusia dapat
membedakan antara yang baik dan buruk. Dengan wahyu Allah manusia dapat membedakan antara yang halal dan juga yang haram. Oleh karenanya, sekali lagi wahyu Allah ini adalah nikmat besar yang wajib sama-sama kita syukuri. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap muslim, setiap mukmin, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini dan ingin hidupnya selamat di dunia, terlebih nanti di akhirat, maka marilah kita hidup sesuai dengan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim." Yang artinya, berpegang teguhlah kepada apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Ya, di dalam hadis juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kalian tidak akan pernah tersesat setelahku. Apa dua perkara tersebut? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kitabullah, Al-Quran, kitab Allah, wa sunnati, dan sunnahku, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka tips hidup selamat di dunia dan di akhirat ya hanya itu saja. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti semua petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui nabinya di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema kita pada sore hari ini, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tadi sudah saya sebutkan tentang sebab apa yang menyebabkan bulan Ramadan ini dinamakan dengan bulan Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan yang suci ini. Nah, pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara total, secara menyeluruh di bulan Ramadan, atau hanya beberapa ayat saja yang turun di bulan Ramadan? Dijelaskan oleh para ulama tafsir ya bahwasanya proses turunnya Al-Quran ini melalui dua tahap. Tahap yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ila Baitul Izzah, ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu tahap pertama. Tahap kedua, barulah dari Baitul Izzah, dari langit dunia, Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun penamaan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, penamaan bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara menyeluruh dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah, kepada langit dunia di bulan Ramadan ini. Dan ini sesuai yang ditafsirkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ya ketika mentafsirkan ayat ini dan juga ayat di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini terdapat hanya di bulan suci Ramadan. Ya, jadi seperti itu maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara menyeluruh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Ya. Kemudian teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasannya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu teorinya nih ya, bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Lalu prakteknya bagaimana? Lalu bagaimana cara kita mengaplikasikan ilmu kita tentang bahwasannya Ramadan ini adalah
bulan Al-Quran. Apakah dengan membeli banyak Al-Quran, atau dengan mengoleksi Al-Quran, atau dengan membersihkan Al-Quran yang mungkin sudah lama berdebu tidak kita baca? Ya, tentu tidak seperti itu ya. Setidaknya di sini saya bagi ada 4 level yang harus kita sama-sama lakukan. Nah, nanti teman-teman bisa melihat kepada diri pribadi, melihat berintrospeksi diri kita ini berada di level yang mana. Cara kita mengaplikasikan ilmu bahwasanya bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, tentu dengan kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita. Ya, artinya sahabat berarti sesuatu yang selalu bersama dengan kita. Karena di dalam sebuah hadis juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini juga bisa menjadi musuh bagi kita. Ya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran bisa menjadi musuh bagi kita atau teman bagi kita. Tentunya menjadi musuh ketika Al-Quran itu jauh dari kita. Al-Quran itu kita tidak baca, kita tidak amalkan, kita tidak renungi. Ya, disinilah Al-Quran bisa menjadi musuh bagi kita semua. Baik, kembali kepada 4 level yang tadi saya katakan. Level pertama, bagaimana cara kita mengaplikasikan ilmu bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, yaitu dengan belajar membaca Al-Quran. Ya, karena tidak kita pungkiri, tidak sedikit juga dari kaum muslimin, khususnya di negara kita, Indonesia, yang dilabeli sebagai negeri dengan muslim terbanyak. Hanya status muslim saja, tapi juga banyak yang masih buta huruf Al-Quran. Ya, betapa banyak ya orang-orang yang tidak hanya anak-anak kecil. Kita tidak berbicara tentang anak-anak kecil ya, tetapi kita berbicara bagaimana banyak orang-orang yang mereka akademisi, punya gelar S1, S2, S3, bahkan sampai profesor, tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, sungguh ini hal yang membuat kita sedih ya teman-teman sekalian. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam tarikhnya, dan hadis ini memang direvisi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Awalnya beliau menyatakan hadis ini sahih, kemudian direvisi, hadis ini dhaif dinyatakan oleh beliau. Akan tetapi kita bisa mengambil faedah dari hadis ini. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci seluruh orang pintar tentang hal dunia tapi jahil tentang hal akhirat. Ya. Ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang mungkin banyak sekali akademisi di negara kita yang memiliki jabatan atau gelar titel bertumpuk-tumpuk, S1, S2, S3, profesor dalam ilmu dunia mungkin, tetapi dia masih buta huruf Al-Quran. Ya, maka kita apresiasi sekali kepada lembaga-lembaga yang membuka TPQ. Biasanya TPQ itu kita buka untuk anak-anak ya, tetapi ada beberapa TPQ yang dibuka untuk orang tua. Ya, selama 30 tahun, 40 tahun hidup, tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Maka ini juga bukan suatu aib ya, teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, para jamaah sekalian, ketika kita sudah menginjak di kepala 3, kepala 4, bukanlah suatu aib ketika kita belajar Al-Quran, meskipun dari tahap atau level yang paling bawah sekalipun. Ya. Namanya menuntut ilmu, apalagi membaca Al-Quran, tidak ada batasan umur ya. Kita sering mendengar ungkapan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, jadi menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Apalagi ini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Namanya pedoman, bagaimana kita bisa
mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, sementara kita sendiri tidak memahami Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi paling minimal level pertama adalah bisa belajar membaca Al-Quran. Ya, karena sangat dikhawatirkan sekali orang yang mungkin kita sekarang belum bisa membaca Al-Quran, lalu dipaksakan di Ramadan ini untuk tadarus, memperbanyak membaca Al-Quran, ya sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika bacaan dia ini bisa merubah makna daripada isi Al-Quran itu sendiri. Ya, contoh misalnya, ketika kita belum bisa membaca Al-Quran, tidak mengetahui mana huruf Q, mana huruf K. Lalu kita membaca ayat misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, yang seharusnya menggunakan huruf Qaf, yang artinya katakanlah. Lalu kita ganti dengan kaf, kul, jadi artinya makan. Jauh sekali. Atau kita baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Kita sudah merasa fasih sekali ya, mengatakan qawlan syadidanya menggunakan huruf shin, yang sebenarnya ayat tersebut menggunakan huruf sin. Bedanya jauh tidak? Ini bedanya jauh sekali maknanya. Yang pertama, ayat di dalam Al-Quran Allah katakan, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lembut. Huruf sin, sadida, itu artinya ucapan yang lembut ya, artinya lembut. Kalau kita membaca ayat tersebut dengan huruf shin, ya, qawlan syadida, apa artinya? Artinya ini berkebalikannya ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang keras. Dari lembut ke keras, ke kasar, ini jauh sekali. Oleh karenanya, tahap yang pertama adalah bagaimana kita bisa mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ya. Dan insya Allah tidak ada sia-sianya para jamaah sekalian. Tidak ada ruginya, ya. Kita di bulan suci Ramadan ini misalnya belum begitu fasih membaca Al-Quran, lalu kita memperbanyak untuk mempelajari dibanding membaca, itu pun tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak ada ruginya. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi yang dapat predikat sebaik-baik manusia ini, teman-teman sekalian, bukan orang yang mengajarkan Al-Quran saja, tetapi orang yang juga mempelajari Al-Quran. Nanti kalau sudah bisa sedikit-sedikit baca Al-Quran, masih terbata-bata, itu pun jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya ini sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya Nabi SAW pernah bersabda, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq falahu ajran. Kata Nabi SAW, orang yang mahir membaca Al-Quran pada hari kiamat nanti akan berada di safnya para malaikat. Ya. Lalu orang yang terbata-bata membaca Al-Qurannya bagaimana? Apakah dia tidak mendapat apa-apa? Kata Nabi SAW, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran merasa berat ketika melafalkan ayat-ayat Al-Quran, padahal dia sudah berusaha, maka baginya 2 pahala. Ya, jadi insya Allah tidak ada ruginya kita membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran ini. Ini level pertama. Level berikutnya, teman-teman sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mempelajari cara membaca Al-Quran, level berikutnya adalah bagaimana kita bisa membiasakan diri untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini ya di bulan suci Ramadan dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu. Mereka banyak sekali meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Saya akan sebutkan beberapa potret kehidupan para salafus saleh terdahulu bersama Al-Quran, ya, terutama ketika di bulan suci Ramadan. Di sini disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Di antaranya
beliau mengatakan kana salaf yatluna al-Qur'ana fi syahri Ramadan fi sholati wa ghairiha. Ibnu Rajab Hambali mengatakan orang-orang saleh terdahulu mereka senantiasa membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan di waktu salat dan selain waktu salat. Kemudian disebutkan juga ada seorang salafus saleh bernama Qatadah. Wa kana Qatadah yakhtimul Qur'an fi kulli sab'i layalin marrah. Qatadah senantiasa menghatamkan Al-Qur'an 1 pekan sekali. Itu di luar Ramadan. Ya. Lalu bagaimana di bulan suci Ramadan? Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3 layalin marrah. Ketika datang bulan suci Ramadan, Qatadah menghatamkan Al-Qur'an 3 hari sekali. Fa idza jaa al-'ashru khatama fi kulli lailatin marrah. Tadi Ramadan 3 kali, 1 kali hatam dalam waktu 3 hari, tapi di 10 hari terakhir dia makin ngegas, yang makin laju. Yang awalnya 20 hari pertama Ramadan, per 3 hari hatam, di 10 hari terakhir Ramadan, 1 hari 1 kali hatam Al-Quran. Masya Allah. Ya. Kemudian ada juga wakana naf'alu dzalika fil 'ashr al-awakhir minhu khassatan wa fi baqiyati syahr fi 3. Begitu juga An-Nakhai, beliau juga melakukan hal serupa terutama di 10 hari terakhir. Adapun di bulan-bulan selain Ramadan, beliau menghatamkan Al-Qur'an selama 3 kali dalam 1 bulan. Kemudian Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris, ya, seorang imam mazhab yang kita kenal, Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berapa kali? Disebutkan di sini, wasyafi'i rahimahullah yakhtimu fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Bayangkan teman-teman, 60 kali khatam. Artinya berapa? 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Ya, ini bagaimana kehidupan para salafus saleh bersama Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Al-Imam Malik rahimahullah, disebutkan juga bagaimana kehidupan beliau bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Beliau ketika di bulan Ramadan meninggalkan bacaan-bacaan hadis beliau, meninggalkan majlis-majlis ilmu beliau, dan beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Allahu Akbar ya. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya ya dibanding orang-orang salaf terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka benar-benar yang mewakafkan waktunya untuk Al-Quran, membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Ya, mungkin di antara kita timbul pertanyaan, bukankah ada sebuah hadis yang melarang untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 hari? Nah, bagaimana cara kita mengkombinasikan antara hadis ini dan juga dengan para salafus soleh terdahulu yang mana mereka menghatamkan Al-Quran bahkan 1 hari 1 kali, bahkan ya Al-Imam Syafi'i rahimahullah 2 kali dalam 1 hari. Jadi mungkin kita akan coba merujuk kepada hadisnya dulu ya. Di dalam hadis tersebut ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, baiknya itu berapa lama saya menghatamkan Al-Quran? Lalu Nabi SAW mengatakan 1 bulan. Lalu sahabat tersebut berkata, 1 bulan kelamaan, saya mampu lebih cepat daripada itu. Lalu kata Nabi SAW, kalau gitu 1 pekan. Lalu sahabat tersebut mengatakan lagi, wah Rasulullah 1 pekan itu bagi saya sudah luang sekali. Saya mampu bisa lebih cepat daripada itu. Nah, lalu Nabi SAW ya, beliau bersabda, la yafqahu man qara'ahu fi aqal min 3. Ya. Tidaklah bisa seseorang memahami isi Al-Quran apabila dia menghatamkannya
kurang daripada 3 hari. Nah, jadi ini adalah hadis yang mungkin sering kita dengar menjadi sebuah alasan tentang larangan untuk menghatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Maka para ulama ya menjelaskan tentang hadis ini. Di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Hadis ini menyebutkan bukan larangan untuk menghatamkan, tetapi bagaimana seseorang ini bisa hatam Al-Quran plus juga dia bisa memahami Al-Quran. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam hadis ini maka tergantung kepada setiap pribadi masing-masing. Jadi kalau memang ada orang yang belum memahami Al-Quran, tidak bisa bahasa Arab ya, tidak bisa bahasa Arab dan tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami apa yang dia baca, maka ya baiknya lebih daripada tiga hari. Jangan dipaksakan untuk membaca Al-Quran, kita ngebut 1 hari 1 kali khatam. Berbeda cerita kalau memang kita sudah paham isi Al-Quran, sudah bisa memahami apa yang kita baca, ya seperti halnya para ulama tadi, yang dilakukan oleh Qatadah, An-Nakhai, yang dilakukan oleh Ibnu Asakir, yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i. Mereka semua ini adalah para ulama. Mereka semua ini adalah para ulama Al-Quran. Maka tidak mengapa mereka menghatamkan Al-Quran kurang daripada tiga diambil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pendapat kedua, ya pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau Ibnu Rajab Al-Hambali ini, beliau berkata, hal ini tergantung dengan tempat dan waktu. Nah, tempat dan waktu misalnya, teman-teman sedang berada di kota Makkah, yang mana tempat ini, kota Makkah ini, memiliki banyak sekali keutamaan. Atau di kota Madinah Al-Munawwarah, di Tanah Haram. Maka tidak mengapa kita untuk berusaha untuk menghatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Atau berkaitan dengan waktu, contohnya di bulan Ramadan ini, ya maka tidak mengapa seseorang menghatamkan Al-Quran kurang daripada tiga hari karena kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Ya, ini pendapat yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian ada pendapat ketiga, ini pendapat yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah. Beliau ya tetap merujuk kepada hadis bahwasanya hendaklah setiap muslim agar yang ingin menghatamkan Al-Quran agar jangan menghatamkan kurang daripada 3 hari agar kita bisa memahami isi daripada Al-Quran tersebut. Ya, jadi teman-teman sekalian, inti daripada kita membaca Al-Quran ini tentu bukan hanya sekedar bacaan, kita buka, lalu kita tutup lagi ya. Tetapi inti daripada Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tekankan di dalam Al-Quran ini apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada pedoman di dalamnya. Ada penjelasan. Ada penjelasan tentang bagaimana kita membedakan antara yang baik dan buruk, yang halal dan haram. Dari mana kita bisa mengetahui itu semua kalau kita tidak memahami isi daripada Al-Quran tersebut. Ya, maka cara terbaik untuk bisa memahami Al-Quran adalah mempelajari bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran sendiri turun dengan bahasa Arab. Ada kaidah ya, usul fiqh mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Memahami Al-Quran ini adalah perkara wajib bagi setiap muslim. Dan hal yang dapat membuat kita memahami Al-Quran ini wasilahnya apa? Mempelajari bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab pun sebagian ulama menghukumi wajib hukumnya bagi setiap muslim agar apa? Agar setiap kita ini bisa memahami isi daripada wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan juga Sunnah An-Nabawiyah. Ya, baik. Teman-teman sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, menghafal dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Level berikutnya adalah level di mana kita bisa merenungi, memahami isi Al-Quran. Dan ini tadi sudah kita bahas sedikit ya,
bagaimana cara kita memahami Al-Quran. Tentunya cara yang paling tepat adalah dengan mempelajari bahasa Arab agar kita bisa memahami isi Al-Quran. Dan faham isi Al-Quran ini adalah sarana bagi kita untuk agar kita bisa menikmati isi Al-Quran ini, teman-teman sekalian. Ya, tidak mungkin kan kita melewati sebuah ayat tentang neraka lalu kita nangis, sementara kita tidak tahu isi daripada atau arti daripada ayat tersebut. Ya. Jadi cara terbaik adalah dengan mempelajari bahasa Arab, atau paling minimal kita ketika membaca Al-Quran kita juga membaca terjemahannya. Nah, mungkin teman-teman yang memiliki kesibukan, tidak memiliki waktu untuk mempelajari bahasa Arab secara intensif, paling minimal kita ini bisa membaca terjemahan Al-Quran dari ayat 1, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, minimal 1 tahun 1 kali, teman-teman sekalian. Kalau kita tidak memahami bahasa Arab. Ya, jadi sekali lagi, memahami Al-Quran, kita tahu arti isi daripada Al-Quran ini adalah sarana untuk kita bisa menikmati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan tentang kehidupan di surga, sarana kita untuk menghayati, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan tentang keadaan neraka dan juga para penghuninya. Kemudian level yang paling tinggi, ya, tadi setelah mempelajari cara membaca Al-Quran, memperbanyak membaca, menghafal, memahami, mentadaburi Al-Quran, level yang paling tinggi adalah mengamalkan isi Al-Quran. Ya, teori saja tidak cukup tentunya, ya. Kita paham banyak teori, hafal banyak hadis, hafal banyak ayat, paham banyak hadis, paham banyak ayat, tetapi kalau tidak dipraktekkan maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, jadi itulah 4 level yang mungkin bisa kita lakukan dalam mengaplikasikan ilmu teori bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Dan mungkin sebelum saya tutup, ya, saya ingin memberikan sedikit tips mungkin, ya, kepada teman-teman sekalian bagaimana cara kita untuk menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Ya, minimal 1 kali dalam 1 bulan. Ya, ada berapa? Ada 30 juz. Mungkin kalau kita melihat Al-Quran itu 30 juz, Masya Allah banyak sekali. Ini kita nih kayaknya mustahil ini untuk khatam Al-Quran, apalagi kita punya pekerjaan dan lain-lain. Ya, caranya kita bagi waktunya. Caranya bagaimana? Kita bagi waktunya. Ada Al-Quran 30 juz dalam waktu 30 hari. Berarti kita targetkan 1 hari 1 juz. 1 juz itu ada 10 lembar, teman-teman. Kita bagi lagi kepada waktu sholat. Waktu sholat ada 5. Maka setiap selesai waktu sholat, minimal kita membaca 2 lembar. Masih berat juga, ya udah kita bagi lagi 2 lembarnya. Sebelum sholat dan sesudah sholat. Sebelum subuh 1 lembar, setelah subuh 1 lembar. Sebelum zuhur 1 lembar, setelah zuhur 1 lembar. Begitu terus. Insya Allah dalam 1 bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Yang mau hatam 2 kali, 3 kali tinggal dikalikan saja. Ya, jadi insya Allah tidak ada yang sulit. Ya, yang sulit itu bukan mentuntaskan, ya. Yang sulit itu mengumpulkan niat kita untuk menghatamkan Al-Quran tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di Indonesia juga sudah mendekati waktu berbuka puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ini bisa memotivasi untuk diri saya pribadi dan juga teman-teman untuk senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mari kita bawa Al-Quran ini kemana-mana, ya, dan tidak hanya dibawa tentunya, ya. Mari kita senantiasa membaca Al-Quran di sela-sela waktu senggang kita, dan bahkan jangan membaca Al-Quran di waktu senggang, ya. Jangan hanya ada waktu senggang kita baca Quran, kita prioritaskan Al-Quran ini daripada
kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Apa-apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah datang dari kekhilafan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abdillah Sahal yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang Al-Quran, Ramadan, dan Al-Quran. Baik, karena masih ada beberapa waktu menuju maghrib, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Tafadhol bisa disampaikan melalui chat atau mungkin bisa membuka mic. Baik, nampaknya sudah pada siap-siap berbuka ini rekan-rekan. Baik, alhamdulillah. Mungkin sesi pertanyaan bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tapi Ustaz, sebelum kita menutup kajian pada kesempatan kali ini, mungkin Antum bisa menyampaikan kalimat penutup. Tafadhol, Ustaz. Ya, baik Ustaz Mukhlis, sebagai penutup ya, saya ingin menutup majelis kita pada sore hari ini dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga dengan hadis ini kita bisa semakin termotivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran dan juga berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, "As-siyamu wal Quranu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fashaffi'ni fi. Ya, kata puasa berkata, wahai Tuhanku, wahai Rabb, aku telah menahan hamba tersebut dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulu Qur'an mana'tuhu an-naum bil-lail fashaffi'ni fi. Al-Quran berkata, ya Allah, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Sementara dia banyak membaca Al-Quran di malam hari, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya berkata, fayusyaffa'ani. Ya, maka keduanya pun memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Oleh karenanya, semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dan juga senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran khususnya di malam hari agar kita bisa mendapatkan syafaat dari pada Al-Quran dan juga puasa sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abdillah Sahal. Semoga Allah senantiasa menjaga antum, dan jazakumullah khairan katsiran kepada rekan-rekan semuanya. Baik, bagi rekan-rekan yang tertinggal kajian ini mungkin bisa melihat siaran ulangnya di YouTube. Dan insya Allah kajian ini akan tetap berlanjut hingga akhir Ramadan. Baik, sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa atubu ilaik. Baik, dengan saya Muklisin Wahid Utama selaku moderator pada kajian sore ini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.